Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya ditetapkan oleh KPU sebagai calon Bupati Kota Baru, maka salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah menyusun konsep visi sebagai Bupati. Konsep visi ini ditujukan dalam rangka untuk menyusun suatu perencanaan strategis kalau nanti saya terpilih sebagai Bupati Kota Baru. Visi yang saya kemukakan adalah beramal. Pengertian ini antara lain saya mengambil bahasa agama itu beramal. Beramal itu artinya berbuat semaksimal mungkin. Saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk membangun Kota Baru ke depan dengan sebaik-baiknya. Kemudian efektif itu bahasa manajemen yang artinya bahwa pembangunan yang kita laksanakan itu sesuai dengan aspirasi rakyat. Jadi sesuai waktunya, lokasinya, dan sebagainya. Itu namanya efektif. Jadi kalau kita membangun tidak sesuai dengan keinginan rakyat, itu namanya tidak efektif. Kemudian efisien itu kita membangun antara input dengan outputnya itu harus sesuai. Jadi input berupa dana yang dialokasikan untuk membangun sesuatu, baik pembangunan di bidang fisik prasarana, ekonomi maupun sosial budaya, itu harus sesuai dengan outputnya. Kemudian merata dan berkeadilan, itu mengandung arti bahwa kita jangan hanya membangun di perkotaan, tapi di perdesaan juga harus seimbang. Ini sering kita terfokus hanya pada pembangunan di perkotaan, namun di pedesaan kita ketinggalan. Nah, apabila kita mampu mewujudkan visi ini dengan berbuat semaksimal mungkin dan kita melakukan suatu kegiatan secara efektif dan efisien, dan dimana juga kita harus melakukan kegiatan itu merata dan berkeadilan, insya Allah ya, kesejahteraan rakyat itu akan tercapai. Inilah visi yang kami kemukakan dalam rangka kami ingin mencalonkan diri jadi Bupati Kota Baru. Ada beberapa misi yang mungkin kami laksanakan, antara lain kita akan memperkuat basis data di dalam rangka untuk menyusun suatu perencanaan pembangunan yang bagus. Data ini penting untuk membuat satu perencanaan agar perencanaan kita itu tidak sia-sia. Kemudian juga saya akan mengembangkan infrastruktur yang masih jauh ketinggalan di Kota Baru, baik terutama khususnya di bidang fisik dan prasarana ya, seperti jalan dan jembatan, terutama jalan-jalan di pedesaan ya, dan termasuk di perkotaan kita masih jauh dari harapan. Kemudian fokus utama kita di dalam kegiatan pembangunan ini adalah yang pertama khusus bidang fisik prasarana itu, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa kita mengutamakan pembangunan infrastruktur jalan ya, terutama jalan di perkotaan dan pedesaan. Atau kalau perlu nanti kita akan membuat satu jalan baru ya, jalan protokol, karena di mana-mana ya di kabupaten lain itu sudah ada seperti itu. Namun di Kota Baru sampai hingga saat ini belum ada jalan protokol yang memadai. Demikian juga di pedesaan mungkin sangat jauh dari harapan. Kemudian selain itu kita juga menyadari bahwa di ibu kota kabupaten itu setiap, jangankan di musim kemarau, di musim hujan juga bermasalah gitu, masalah air khususnya, apalagi di musim kemarau gitu. Nah, ini bagaimana kita membangun sarana air ini dengan memperhitungkan perkembangan jumlah penduduk yang ada di Kota Baru. Kalau selama ini Kota Baru selalu kekurangan air, itu tampaknya kita belum mempersiapkan secara baik ke depan. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana pertumbuhan penduduk di Kota Baru, kalau bisa air yang ada ini sampai 20 tahun ke depan itu tidak ada masalah. Oleh karena itu bagaimana kita
membangun atau mengelola air dengan baik. Sebetulnya air yang ada ini tersedia, tetapi barangkali pengelolaannya masih belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga air selalu bermasalah di ibu kota Kabupaten Kota Baru. Kemudian masalah-masalah yang masih kita hadapi di Kota Baru di bidang fisik dan prasarana itu adalah masalah penerangan listrik ya, terutama di pedesaan yang sudah ibarat manusia kita sudah mencapai umur 50-60 tahun, tapi sarana penerangan di pedesaan masih belum bisa dinikmati oleh sebagian besar, belum bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Kemudian di bidang ekonomi kita sudah tahu bahwa masyarakat Kabupaten Kota Baru itu ada 4 subsektor yang paling dominan, yaitu subsektor pertanian tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan dan kelautan. Kita tidak mengabaikan kepada sektor-sektor lain seperti perdagangan dan jasa, industri, ya, dan sebagainya. Namun keempat subsektor inilah yang paling dominan di Kota Baru. Oleh karena itu, jika sekiranya kita terpilih jadi Bupati Kota Baru, keempat subsektor inilah yang akan kita kembangkan untuk dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat. Yang jadi pertanyaan barangkali apakah yang ada sekarang ini kita tidak memperhatikan terhadap keempat subsektor ini? Sebetulnya tidak, hanya barangkali kesungguhan yang barangkali belum diperlihatkan. Nah, kita mengharapkan ke depan ya, pembangunan keempat subsektor ini menjadi satu hal yang serius dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat. Kemudian di bidang sosial budaya kita tidak mengabaikan ya sektor pendidikan dan kesehatan. Namun saya melihat sektor keagamaan yang barangkali masih jauh dari harapan. Misalnya di bidang pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah, pelajaran agama yang hanya 2 jam per minggu di tingkat SD, SMP, dan SMA ini dirasa belum mampu memberikan bekal kepada generasi muda kita untuk terjun di masyarakat. Generasi muda kita yang perilakunya jauh menyimpang dari nilai-nilai agama. Oleh karena itu, ke depan kita upayakan kurikulum ada tambahan pelajaran agama di pendidikan umum khususnya SD, SMP, dan SMA. Kemudian di sisi lain bahwa kita juga menyadari berdasarkan pengalaman saya gitu ya, terutama pada saat kita menghadapi kegiatan tahunan yaitu musabaqah tilawatil Quran, kita mengalami kesulitan dalam mencari qori dan qoriah di tingkat desa dan kecamatan, sehingga sering terjadi terutama kita memperhatikan ya pihak-pihak lain itu sering mengambil qori dan qoriah dari luar kecamatan atau bahkan luar kabupaten. Nah, kalau sekiranya pengembangan tilawatil Quran ini kita secara serius ya difasilitasi oleh pemerintah ya, ini barangkali saja kita tidak perlu mencari tilawah dari luar. Kemudian juga kita memperhatikan di Kota Baru dari beragam suku yang ada di tempat kita, terutama berkaitan dengan kegiatan keislaman gitu, terutama para mu'alaf. Itu kita pernah mendapatkan informasi bahwa lebih kurang 300 mu'alaf yang kembali keluar dari Islam. Ini disebabkan karena tidak ada pembinaan dari pemerintah daerah. Nah, kalau kita mau ya membina dengan difasilitasi oleh pemerintah, insya Allah mu'alaf ini bisa bertahan ya sebagai muslim. Nah, ini sangat disayangkan. Itu barangkali beberapa hal ya fokus utama pembangunan yang ingin kami kemukakan jika sekiranya kami terpilih sebagai Bupati Kota Baru.